Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan menjelaskan tentang sistem informasi enterprise dari PT GITS Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Duya Nurul, lalu ada saya sendiri, Novikasi Tiregita, lalu ada Faza Kamilah, dan ada Ivan Darmawan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang inisiasi perencanaan. Dalam inisiasi perencanaan terdapat ruang lingkup, yaitu PT GITS Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya konsultan IT. Perusahaan ini menyediakan solusi mobile yang disesuaikan untuk Android dan iOS, situs web, dan aplikasi berdasarkan kebutuhan solusi Google Cloud, G Suite, Google for Education. Perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisa diwujudkan dalam bentuk blueprint. Enterprise Architecture Planning adalah suatu proses pendefinisian arsitektur untuk menggunakan informasi dalam rangka mendukung bisnis dan perencanaan untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. ERP dapat digunakan untuk membuat sebuah blueprint teknologi pada sebuah enterprise. Lalu ada metodologi perencanaan. Digunakan metodologi ERP, Enterprise Architecture Planning, dalam kerangka kerja Dutchman Framework. Dutchman Framework memiliki urutan pengerjaan sebagai berikut, yaitu pertama inisiasi perencanaan, kedua pemodelan bisnis atau business modeling, yang ketiga arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan yang terakhir adalah rencana implementasi. Selanjutnya akan menjelaskan pemodelan bisnis yang dijelaskan oleh maaf, akan dijelaskan oleh saudari Faza. Silakan. Selanjutnya pemodelan bisnis. Pada pemodelan bisnis terdapat faktor SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength dari PT GITS Indonesia ini yaitu sebagai konsultan IT, solusi yang ditawarkan kepada klien tidak hanya pembuatan aplikasi saja, namun banyak juga solusi lain tergantung permasalahan klien. Kemudian harga per main days yang terjangkau, servis yang ditawarkan lengkap, laporan kepada klien yang transparan, dan klien berperan sebagai partner sehingga lebih banyak berdiskusi. Kemudian weakness-nya yaitu servis yang ada cukup banyak sehingga memerlukan banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. Kemudian pada teknologi tertentu ada juga yang belum tersedia. Opportunities yang dimiliki oleh PT GITS Indonesia yaitu dengan semua servis yang sudah terdigitalisasi, klien akan terbantu dengan paket servis yang disediakan oleh perusahaan. Growth yang cepat karena target pasar yang dituju berbanding lurus dengan servis yang disediakan dan digitalisasi dari berbagai organisasi. Kemudian yang terakhir threat yang ada yaitu karena memerlukan banyak storage, server kadang down dan hal ini memerlukan banyak biaya sehingga akan meningkatkan harga jual pula, di mana hal ini akan berpengaruh kepada target pemasaran. Kemudian pemodelan bisnis yang selanjutnya ada value chain. Jadi value chain yang dimiliki oleh PT GITS Indonesia yaitu pertama primary activities. Kegiatan utama berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Yang dimiliki oleh PT GITS Indonesia yaitu pertama inbound logistik. Di sini ada penerimaan permintaan pembuatan sistem dari klien, kemudian requirement system, dan dokumen pendukung. Kemudian di primary activities yang kegiatan transaksi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada
proposal, estimasi waktu pengerjaan, estimasi harga, dan software development. Kemudian ada outbound logistik. Kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Terdiri dari konsultasi permasalahan sistem, sprint review, dan sprint refinement. Kemudian kegiatan marketing dan sales, diantaranya ada mengajukan proposal, mengadakan git class, mengadakan seminar, dan membuat konten di beberapa sosial media. Dan yang terakhir dari primary activities yaitu service. Kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut membeli produk. Yaitu satu ada sprint review untuk mengetahui perkembangan sistem yang sedang dibangun. Ada testing full cycle untuk mengetes apakah sistem sudah sesuai atau belum. Dan terdapat masa garansi 1 bulan. Dan juga transparansi report. Kemudian selain primary activities, ada juga support activities, yaitu yang terdiri dari satu procurement, yaitu kegiatan organisasi untuk mendapat sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Support activities tersebut berupa adanya pengadaan laptop untuk karyawan sebagai fasilitas kerja, kemudian human resource management, seberapa baik sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Di antaranya ada kegiatan merekrut karyawan, mengikuti job fair, melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan per semester, memberikan pelatihan, membuka konsultasi bagi karyawan yang ingin berkonsultasi, dan adanya asuransi. Kemudian di technological development, kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Kegiatannya terdiri dari riset pasar dan interest, kemudian pengembangan teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir dari support activities yaitu ada infrastruktur. Sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntan, hukum, administrasi, dan manajemen. Terdiri dari satu ada struktur organisasi, kedua manajemen, ketiga keuangan, dan keempat pemasaran. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan arsitektur data yang akan dijelaskan oleh Ivan. Masih di mute. Sorry. Selanjutnya Nggak ada suaranya. Beda suaranya. halo, Nggak ada suaranya. tes. Nah itu baru ada. Oh, ada. Dari awal tadi nggak ada. Oke, saya ulang ya. Ada rancangan arsitektur data. Di sini ada 8 entitas yang masing-masingnya mempunyai atribut. Yang pertama ada sales yang memiliki atribut sales ID, sales name, sales email, dan sales phone. Yang kedua ada client. Client ini memiliki atribut sebanyak 6. Yang pertama itu customer ID, customer name, customer address, customer email, customer phone, dan business name. Yang selanjutnya entitas product owner. Entitas product owner memiliki 4 buah atribut. Yang pertama PO ID, PO name, PO email, dan PO phone. Entitas selanjutnya yaitu developer yang memiliki 4 atribut. Yang pertama dev ID, dev name, dev phone, dan juga yang terakhir dev email. Entitas selanjutnya ada quality assurance, memiliki 4 atribut. Yang pertama QA ID, QA name, QA phone, dan QA email. Entitas selanjutnya entitas finance, memiliki atribut 4 buah, yaitu finance ID, finance name, finance phone, dan finance email. Entitas selanjutnya ada transaction,
Transaction ini punya 3 atribut. Yang pertama transaction ID, total price, dan yang terakhir project price. Selanjutnya entitas terakhir ada entitas project. Di sini memiliki 7 atribut. Yang pertama project ID, project name, project type, deadline, client ID, PO ID, dan team. Ya, berikut rancangan arsitektur data. Kita lanjutkan ke rancangan arsitektur aplikasi. Nah, di sini ada tiga buah kandidat aplikasi. Yang pertama ada aplikasi pengelolaan project. Nah, jadi aplikasi ini berisi daftar project yang sedang dikerjakan beserta tim yang terlibat dalam pengerjaannya. Nah, dalam aplikasi ini juga dapat terlihat grafik perkembangan project yang sedang dikerjakan. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua ada aplikasi pengelolaan transaksi. Kandidat aplikasi ini berisi daftar transaksi yang ada pada setiap project yang sedang dikerjakan. Dalam aplikasi ini juga dapat terlihat transaksi yang sudah dilakukan dan yang masih tertunda. Jadi ada status dari transaksinya tersebut gitu, masing-masing transaksi. Juga dapat mengelola transaksi yang akan dikirimkan kepada klien, seperti invoice atau quotation seperti itu. Yang selanjutnya ada aplikasi pengelolaan laporan. Aplikasi pengelolaan laporan atau report ini berisi daftar laporan yang ditujukan untuk klien maupun untuk perusahaan, agar perusahaan di sini maksudnya internal, agar laporan terdokumentasikan dengan baik dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis. Yang pertama, aplikasi pengelolaan pengelolaan transaksi. Di sini hubungannya dengan fungsi bisnis yaitu berhubungan dengan infrastruktur. Yang kedua ada aplikasi pengelolaan laporan. Aplikasi pengelolaan laporan ini dibagi ada 2 aktivitas. Yang pertama primary dan support. Primary yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada marketing and sales, yang ketiga ada service. Dan yang support activities itu ada 4 poin. Yang pertama procurement atau purchasing, yang kedua human resource management, yang ketiga technological development, dan yang keempat infrastruktur. Nggak ada suaranya lagi, Van. Halo? Ya, Sampai mana tadi ya? Sorry. Nggak ada suaranya. yang Activities. Yang ketiga ya? ya, Aplikasi. Oke, yang terakhir aplikasi pengelolaan project. Ada 3 poin. Yang pertama operation, yang kedua outbound logistik, dan yang ketiga service. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rancangan arsitektur teknologi. Rancangan arsitektur teknologi ini kita ada 3 area prinsip yang masing-masingnya akan saya jelaskan di sini. Yang pertama area prinsip sistem informasi. ada suaranya lagi, Van. Halo, tes. Ada? Nggak ada ya? Bentar. Masih nggak ada? Ada. Oh, ada. Ada ya sekarang ya? Aku ulangi ya. Saya ulangi yang rancangan arsitektur teknologi. Di sini ada 6 area prinsip, yaitu sistem informasi, perangkat keras, komunikasi dan jaringan, aplikasi, manajemen basis data, dan keamanan. Infrastruktur yang dibutuhkan. Yang pertama, mendukung jaringan organisasi. Dapat dijalankan pada beberapa platform. Yang ketiga, mendukung sejumlah perangkat lunak dan aplikasi, serta tool pengembangan sistem. Selanjutnya ada perangkat keras. Ini tidak berbasis fitur teknologi tertentu dan tidak berfokus pada suatu merek. Nah, yang selanjutnya komunikasi dan jaringan. Kapasitas jaringan menyediakan bandwidth untuk pengembangan masa depan dan beragam format data. Yang kedua, semua peralatan infrastruktur jangan harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan merekam statistik kinerja jaringan. Selanjutnya, aplikasi.
Yang pertama ada dokumentasi semua aplikasi yang dibuat dan dikelola. Yang kedua, pengadaan aplikasi diutamakan melalui pengembangan sendiri sebelum mempertimbangkan untuk membeli. Yang selanjutnya, seluruh rancangan aplikasi sebaiknya bersifat modular dan harus dapat diuji. Area prinsip selanjutnya ada manajemen basis data. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, model basis data yang digunakan adalah data relasional yang relatif lebih mudah dipahami dan lebih populer. Yang kedua, informasi yang disimpan secara online tersedia secara terus-menerus dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pemilihan DBMS disesuaikan dengan kebutuhan enterprise. Nah, area prinsip terakhir ada keamanan. Keamanan ini ada 3 poin juga. Yang pertama, infrastruktur server yang sudah didukung oleh kemampuan untuk mengenkripsi data penting. Yang kedua, kebutuhan keamanan meliputi secrecy, availability, dan integrity. Yang terakhir ada otorisasi aplikasi dan data dapat diberikan oleh divisi terkait. Selanjutnya, rencana implementasi akan dijelaskan oleh Saudari Dwian Nurul. Iya, terima kasih Ivan atas kesempatannya. Jadi di sini tadi ada rencana implementasi. Yang pertama ada urutan implementasi aplikasi. Sebelumnya udah dijelaskan kan di kandidat aplikasi yang akan kita buat di PT GITS Indonesia. Nah, ini urutan implementasinya. Yang pertama ada aplikasi pengelolaan proyek. Kenapa aplikasi ini menjadi prioritas? Karena digunakan keseharian untuk berjalannya proyek. Lalu yang kedua ada aplikasi pengelolaan transaksi. Aplikasi ini menjadi prioritas kedua karena biasanya digunakan setelah proyek berjalan. Dan yang terakhir, aplikasi pengelolaan report, di mana aplikasi ini berisi daftar laporan yang ditujukan untuk klien maupun untuk perusahaan agar laporan terdokumentasikan dengan baik dan terorganisir. Selanjutnya ada estimasi sumber daya. Estimasi sumber daya ini tuh maksudnya sumber daya yang nanti dibutuhkan di implementasi aplikasi yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Yang pertama tuh ada project manager, lalu yang kedua ada UI designer, yang ketiga ada UX, lalu front end developer, back end developer, QA, dan terakhir technical lead. Oke, selanjutnya estimasi biaya. Ini tuh estimasi biayanya per aplikasi yang dibuat. Dimulai dari project management sampai ke application release prosesnya. Jadi total dari pengerjaan satu aplikasi itu sekitar Rp258.500.000. Dikali 3, nggak tahu ya, belum dihitung juga. Jadi ini per project aja. Lanjut, ini estimasi jadwal. Di sini juga sebenarnya estimasi jadwal per satu project. Jadi satu projectnya tuh dikerjain sekitar 3 bulan. Dari mulai project management sampai akhirnya ke application release proses. Terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Fajar. Oke, di kesimpulan ini ada estimasi manfaat. Jadi estimasi manfaat dari informasi enterprise yang akan dibuat yaitu satu, memiliki peran tanpa batas. Kedua, meminimalisir terjadinya kelalaian. Ketiga, mempermudah proses analisis pasar. Kemudian, meningkatkan layanan perusahaan terhadap klien. Kelima, menyederhanakan pekerjaan yang rumit. Kemudian, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Ketujuh, menyediakan informasi dan data secara cepat dan akurat. Kemudian, memenuhi kebutuhan perusahaan melalui ketersediaan fitur-fitur penting dari software. Kesembilan, ada memangkas biaya pemeliharaan atau operasional perusahaan. Dan yang 10, membantu pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan lebih akurat. Kemudian nextnya di sini ada faktor-faktor sukses, yaitu satu, ada dukungan dan komitmen dari manajemen dan seluruh lapisan perusahaan. Kedua, membentuk
unit sistem informasi, penanggung jawab implementasi. Yang ketiga, perlu dibentuk unit sistem informasi untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan harapan perusahaan. Yang keempat, ada pendanaan untuk melakukan investasi. Implementasi memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, jadi perlu ada investor gitu ya. Keenam, kualitas sumber daya manusia. Diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengembangan sistem informasi, dan outsourcing bisa menjadi alternatif apabila perusahaan kesulitan untuk memperoleh sumber daya manusia yang sesuai. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.